Selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku dalam renungan harian untuk hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Ya Bapa yang baik, Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Engkau selalu mau memimpin dan menguatkan kami, merangkul kami terus-menerus dalam segala keadaan. Terima kasih ya Bapa. Itulah yang membuat hidup kami menjadi bermakna. Bapa, sekarang kami hendak merenungkan lagi firman-Mu. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Demikian bunyinya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku, dalam hidup ini, untuk membuat tubuh kita tetap hidup, kita butuh makanan. Makan membuat tubuh ini dapat bergerak, berpikir, dan melakukan berbagai macam aktivitas. Untuk semua itu, ada makanan yang disebut dengan makanan pokok. Artinya adalah makanan yang karena berbagai alasan dan latar belakang, makanan ini harus ada sebagai syarat agar seorang dapat tetap hidup. Ada yang makanan pokoknya nasi, jagung, sagu, dan sebagainya. Nah, dalam konteks bacaan kita tadi, di abad mula-mula, makanan pokok orang Yahudi itu adalah roti. Setiap orang harus makan roti, utamanya untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, jika Tuhan menyebut dirinya sebagai roti hidup, ini berarti Tuhan Yesus menghendaki agar umatnya selalu menerima
kehadiran dan cinta kasihnya itu menjadi makanan kesehatan atau keseharian bagi mereka. Namun saudara-saudaraku, seringkali dalam kehidupan ini umatnya suka melupakan dia. Melupakan bisa karena menganggap ada makanan lain yang lebih enak dan menyenangkan. Bisa disebabkan oleh makanan lain itu lebih gurih, lebih renyah, lalu lupa pada makanan utama yang sehat. Padahal makanan lain itu bisa bukan makanan yang tidak sehat. Ia mungkin terlalu banyak menggunakan gula atau micin atau lemak atau pengawet dan sebagainya. Namun makanan lain yang tidak sehat itu dapat membuat seorang melupakan makanan yang seharusnya ia makan sebagai kekuatan dan kesehatan tubuhnya. Nah, orang Kristen sebagai pengikut Tuhan Yesus seringkali jatuh pada kesalahan melupakan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan dan motivasi dalam menjalani kehidupan ini. Berapa kali mungkin kita pernah melihat atau mendengar mereka yang menjadi hancur karena melupakan Tuhan. Padahal jika kita sebagai pengikut Tuhan Yesus menghadapi persoalan yang terberat sekalipun, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapinya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah menghadapi persoalan sama sekali sebagai orang-orang Kristen. Namun, saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, ketika masalah dan persoalan itu datang, entah itu karena kita sadari akibat dari kesalahan kita sendiri, atau juga mungkin kita yakin sebenarnya bukan karena kesalahan sendiri. Kita percaya itu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saudara-saudaraku, pengampunan dan kasih-Nya yang sangat besar melalui pengorbanannya di atas kayu salib membuat kita mau semakin mendekat kepadanya, semakin mau menerima bimbingannya dan kekuatannya, semakin mau makan sang roti kehidupan sebagai sumber utama makanan kehidupan kita. Dengan selalu makan roti kehidupan, seseorang Kristen yang melakukan kesalahan akan berkata, Tuhan, sang roti kehidupan itu, terima kasih karena kasih-Mu Engkau mengampuni aku. Aku mau memperbaiki kehidupanku di masa datang. Seorang Kristen yang sedang mengalami musibah karena sakit atau karena duka akibat kekasihnya dipanggil pulang oleh Tuhan, atau karena musibah-musibah lain, maka ia akan berkata, Tuhan, sang roti hidup, aku percaya bahwa Engkau ada bersamaku saat ini. Bersamamu aku akan mendapat kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengisi hari esok. Dan bagi mereka yang melihat atau mendapat keuntungan dan berkat atau terlepas dari mara bahaya, mereka akan meyakini bahwa Tuhan, sang roti kehidupan itu bersamanya dan berkata, terima kasih ya Tuhan karena kebesaran dan kasih-Mu yang sangat besar. Itulah yang membuatku mengalami berbagai mukjizat hari demi hari. Jadi saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, bagi setiap umat Tuhan yang makan roti kehidupan, ketika masa sulit mereka akan kuat dan beriman bahwa Tuhanlah yang akan menuntun dan menyelamatkannya.
pada saat ini dan yang akan datang. Dan ketika mereka menghadapi masa senang, mereka akan mengungkapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita tetap makan roti kehidupan itu. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber utama kekuatan iman, mental, dan spiritual kita. Umat Tuhan, orang Kristen, menjadikan Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan bagi mereka. Amin.